Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Psikologi Agama yang beranggotakan Dara Ayub Purbaningrum, Fitri Nurindana, Laili Usdiana, Putri Amalia Soleha akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami yang berjudul Masalah Keberagamaan pada Masa Dewasa. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dewasa. Kata dewasa merupakan kata Latin dari kata adults, yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa. Dalam konsep Islam, dewasa merupakan fase seseorang memiliki tingkat kesadaran dan kecerdasan emosional, moral, spiritual, dan agama secara mendalam. Ciri dari manusia dewasa yaitu dewasa secara fisik, merupakan alat reproduksi bekerja secara optimal. Yang kedua, dewasa secara psikologis, yaitu kemampuan menyelesaikan konflik. Yang ketiga, yaitu dewasa secara sosial ekonomi, yang merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Adapun karakter perkembangan pada masa dewasa, yaitu yang pertama pada masa dewasa dini atau disebut dengan tahap awal. Periode ini merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola dan harapan baru. Ciri-cirinya yaitu adanya perkembangan psikis, fungsi motorik, fungsi psikomotorik, kemampuan berbahasa, intelijensi, emosional, kepribadian, sosial, dan moralitas. Yang kedua yaitu karakter pada masa dewasa madya atau tahap tengah. Pada masa ini terjadi perubahan jasmani dan mental. Ciri-cirinya yaitu adanya perkembangan psikis, fungsi motorik, fungsi psikomotorik, kemampuan bahasa, intelijensi, emosional, sosial, dan moralitas. Perkembangan keberagaman masa dewasa. Jasmani dan rohani menuju arah yang lebih maju dan sempurna. Fitrah manusia yang membutuhkan pegangan hidup atau agama. Konversi agama, perkembangan spiritual dalam diri. Setiap individu mengalami proses yang berbeda setiap pertumbuhan jiwa yang dilalui. Hambatan terhadap proses perkembangan masa dewasa. Faktor internal. Yang pertama, kapasitas diri berupa kemampuan rasio dalam menerima ajaran-ajaran mengenai perbedaan. Yang kedua, pengalaman dan pengetahuan dalam bidang keagamaan yang sempit. Adapun faktor eksternal, yaitu kecenderungan jiwa beragama yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, misalnya keluarga, institusi, atau masyarakat. Yang terakhir, fanatisme, sikap berlebihan dalam beragama karena pengaruh emosional. Karakter sikap keberagaman masa dewasa. Pertama, menerima kebenaran berdasarkan pemikiran yang matang. Kedua, bersikap realistis dalam mengaplikasikan norma-norma agama. Ketiga, bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama. Keempat, tingkat ketataan berdasarkan rasa tanggung jawab diri. Kelima, bersikap terbuka dan wawasan yang luas. Keenam, bersikap kritis dalam materi ajaran agama. Ketujuh, sikap keberagamaan cenderung sesuai kepribadian. Dan yang terakhir, adanya hubungan antara sikap keberagaman dan hubungan sosial. Studi kasus. Seorang pemuda selama 18 tahun yang tidak memegang agama dikarenakan kedua orang tua yang berbeda agama. Ayah beragama Kristen dan ibu beragama Islam. Orang tua memberikan kebebasan kepada si anak untuk menentukan pilihannya sendiri agama apa yang akan dianutnya, sehingga membuat si anak bimbang dalam menentukan pilihannya. Hingga suatu ketika di tahap masa dewasanya, dia terketuk hatinya dan memiliki pilihan sendiri untuk memeluk agama guna sebagai pedoman dalam hidupnya. Berusaha mencari kemantapan hati dan komitmen dalam diri sendiri untuk bertanggung jawab atas pilihan ia sendiri. Analisis kasus.
Ciri-ciri dari masa dewasa dini dalam menentukan pilihan tujuan hidup saling keterkaitan satu sama lain, mulai dari fungsi motorik, psikomotorik, kemampuan berbahasa, intelijensi, emosional, kepribadian, sosial, serta moralitas dalam dirinya. Hambatan dari dalam diri sendiri berupa kebimbangan hati dalam menentukan pilihan menjadi hambatan dari pengambilan keputusan. Adanya keinginan dan rasa tekad yang kuat untuk menentukan tujuan menjadikannya dapat berkomitmen dalam diri sendiri terhadap apa yang akan ia pertanggungjawabkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.